Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi Orkom. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Zulhulaimi, alamat Dompu, prodi Teknik Informatika dari kelas 3C, NIM 204855114. Dosen pengampu Bapak Muhammad Khairul Hadi. Nah, pada kesempatan ini baik langsung saja kita ke pembahasan pertama kita, yaitu memahami materi organisasi dan arsitektur komputer. Nah, baiklah, perlu kita ketahui apa sih itu komputer, karena kita membahas komputer pada pembelajaran kita kali ini. Nah, pengertian komputer. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin, yaitu computare, yang berarti menghitung. Menurut Blismer pada tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dan bentuk informasi. Nah, itu tadi pengertian komputer menurut Blismer pada tahun 1985. Kemudian perlu kita ketahui juga sejarah komputer. Sebelum kita masuk langsung ke materi, kita bahas dulu sejarah komputer dari zaman ke zaman. Secara luas, komputer dapat didefinisikan itu sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Adapun komponen komputer adalah meliputi layar monitor, CPU, keyboard, mouse, printer sebagai pelengkap. Tanpa printer, komputer tetap dapat melakukan tugasnya sebagai pengolah data, namun sebatas terlihat di layar monitor sebelum dalam bentuk printout ke kertas. Sejarah komputer ini, pada zaman dahulu komputer itu berbentuk besar, ya, besar, play pokon komputer lain play, tidak seperti komputer nane komputer nane bawang bentek-bentek. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi kita, yaitu organisasi komputer. Nah, organisasi komputer ini adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Baik, selanjutnya definisi organisasi komputer. Cara membuat struktur komputer sebagai suatu rangkaian abstraksi dibuat berdasarkan abstraksi sebelumnya, sehingga kompleksitasnya dapat diatasi dan sistem komputer dirancang secara sistematis dan terorganisasi. Nah, selanjutnya organisasi komputer. Nah, apa aja organisasi komputer ialah bagian yang terkait erat dengan unit-unit prosesional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori,
dan sinyal-sinyal kontrol. Nah, kemudian struktur dan fungsi utama komputer. Terdapat 4 struktur utama, yaitu Central Processing Unit CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer, dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Kesepakatan CPU cukup disebut sebagai proses saja. Memori utama berfungsi sebagai penyimpan data. Ketiga yaitu input dan output berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sistem interconnection merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama dan input atau outputnya. Nah, itu tadi struktur dan fungsi utama komputer. Selanjutnya struktur komputer. Nah, struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komponen yang saling terkait. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki 2 bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengolahan data, dan CU Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Nah, ini adalah struktur komputer definisikan. Selanjutnya yaitu fungsi komputer. Yang paling utama adalah melakukan pemrosesan berbagai macam data, dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Contohnya seperti teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu terakhir kesimpulan. Simpulan pada kali ini yaitu zaman sekarang ini perangkat perkembangan teknologi semakin pesat. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi sudah dianggap sebagai kebutuhan. Teknologi sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan sudah tidak lagi dapat terpisah dengan teknologi, termasuk komputer. Komputer menjadi salah satu sarana terpenting dalam bidang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya yang namanya ujian berbasis komputer. Bahkan proses pendidikan pun tidak terlepas dari komputer. Baiklah, cukup materi pada siang hari ini saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kalau ada kekurangan dimohon maafkan. Kali ini saya cukupkan materi pada siang hari ini. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.